Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Pertama itu senyawa agonis, senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Yang kedua itu senyawa antagonis atau senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis secara senyawa agonis. Pada umumnya senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalisis utama atau metabolit endogen. Kedua itu pengetahuan tentang agonis antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Pertama itu antagonis ketersediaan farmasetik, menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau mempunyai kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Penyebab utamanya itu ketidaksesuaian antara obat-obat yang dikombinasikan dan ketidaksesuaian kimia atau fisika. Antagonis ketersediaan biologis menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan menurun. Dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna. Selanjutnya meningkatnya ekskresi obat aktif. Selanjutnya meningkatnya proses bioaktivasi obat dan menurunnya proses bioaktivasi obat. Dan yang terakhir itu menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat kombinasi. Antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunnya respon biologis obat. Kombinasi obat terjadi jika pertama itu melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Formulasi berbeda dan diminum bersama. Selanjutnya penggunaan 2 obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah dan dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkatan efek atau antagonis atau penurunan efek. Kombinasi obat tidak sesuai untuk menurunkan efek obat yang tidak diinginkan atau pencegahan aksi obat antagonis menyerang objek biologis sehingga objek biologis tidak sensitif terhadap obat kedua. Efek kuratif atau senyawa antagonis diberikan setelah agonis dengan tujuan efek agonis atau efek sampingnya hilang. Contohnya itu saat keracunan obat, senyawa antagonis berperan antidotum. Kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat. Yang pertama yaitu memberikan efek potensiasi. Senyawa punya efek yang kecil, tapi jika ditambah senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Efek ini terjadi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bioaktivasi. Selanjutnya menurunkan aktivitas obat dan meningkatkan proses bioaktivasi. 2. Efek sinergisme. Kondisi efek gabungan 2 senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Ini adalah kapan kombinasi obat yang diperlukan. Kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika pertama salah satu obat punya efek potensiasi berlebihan dengan obat lain. 2. Salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Selanjutnya, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih dibandingkan dengan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi parasit.
Ini adalah antagonis pada fase farmakokinetik. Ini antagonis antara obat pada fase farmakokinetik, antagonis farmakodinamik, antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, atau irreversibel. Ini adalah antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis saling berkompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor sehingga agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun atau penurunan aktivitas agonis. Berikut ini kurva dari hubungan antara efek biologis dengan log dosis. Ini adalah antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu bisa dibaca sendiri slide-nya. Ini masih adapun kombinasi antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Pertama itu kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif atau terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Contohnya adalah kombinasi antikolinergik dengan adinefin atau kamilofen. Yaitulah tadi materi yang saya bawakan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.